jenis manusia dan jin. Lalu aku bertanya, apakah ada setan dari jenis manusia? Ya, jawab beliau. Sedangkan dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Dzar, kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama channel Generasi Hijrah. Mudah-mudahan untuk saum Ramadan ini kita dapat mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Kita selalu disehatkan, berikan rezeki yang melimpah. Amin amin Allahumma amin. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut untuk kajian tafsir Ibnu Katsir ya. Masih seputar Al-Fatihah dan isti'adah. Oke, selanjutnya kita akan kaji pengertian isti'adah. Al-isti'adatu berarti permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setiap yang jahat. Al-iyazah, permohonan atau pertolongan. Dalam usaha menolak kejahatan, sedangkan al-liyadu, permohonan pertolongan dalam upaya memperoleh kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim berarti aku memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk agar ia tidak membahayakan diriku dalam urusan agama dan duniaku atau menghalangiku untuk mengerjakan apa yang telah dia perintahkan, atau agar ia tidak menyuruhku mengerjakan apa yang dia larang, karena tidak ada yang mampu mencegah golongan setan itu kecuali Allah. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla memerintahkan manusia agar menarik dan membujuk hati setan jenis manusia dengan cara menyodorkan sesuatu yang baik kepadanya hingga dapat berubah tabiat dari kebiasaannya yang mengganggu orang lain. Selain itu, Allah juga memerintahkan untuk memohon perlindungan kepadanya dari setan jenis jin, karena dia tidak menerima pemberian dan tidak dapat dipengaruhi dengan kebaikan. Tabiat mereka jahat dan tidak ada yang dapat mencegahnya dari dirimu kecuali Rabb yang menciptakannya. Inilah makna yang terkandung dalam 3 ayat Al-Quran pertama, firman-Nya dalam surat Al-A'raf, Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan kebaikan dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Quran Surat Al-A'raf 199. Makna di atas berkenaan dengan muamalah terhadap musuh dari kalangan manusia. Kemudian Allah berfirman, Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu sami'un alim. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-A'raf ayat 200. Sedangkan dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, Idfa billati hiya ahsan as-sayyi'ata nahnu a'lamu bima yashifuna wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati syaitani wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah, Ya Robku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada engkau, ya Robku, dari kedatangan mereka kepadaku. Al-Mu'minun ayat 96-98. Dan dalam surat Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu
tudfa' billati hiya ahsan fa idal ladina bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa du haddi adim wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu huwas samiul alim. Dan dilalah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mampu, yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Fussilat 34-36. Dalam bahasa Arab, kata syaitan berasal dari kata syatona, yang berarti jauh. Jadi tabiat setan itu sangat jauh dari tabiat manusia. Dan karena kefasikannya, dia sangat jauh dari segala macam kebaikan. Ada juga yang mengatakan bahwa kata syaitan itu berasal dari kata syato, terbakar, karena ia diciptakan dari api. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kedua makna tersebut benar, tetapi makna pertama yang lebih benar. Menurut Sibawai, bangsa Arab bisa mengatakan tasyaitona fulan jika fulan itu berbuat seperti perbuatan setan. Jika kata setan itu berasal dari kata syato, tentu mereka mengatakan tasyaitu. Jadi menurut pendapat yang benar, kata setan itu berasal dari kata satona, yang berarti jauh. Oleh karena itu, mereka menyebut setan untuk setiap pendurhaka, baik jin, manusia maupun hewan. Berkenaan dengan hal itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Quran Surat Al-An'am 112. Dalam buku Musnad Imam Ahmad disebutkan hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Darin, ta'awwad billahi min syaitanil insi wal jinni." Fakultu awalil insi syayatin. Qala na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan-setan jenis manusia dan jin." Lalu aku bertanya, apakah ada setan dari jenis manusia? Ya, jawab beliau. Sedangkan dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Dzar, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yaqta'as shalah al-mar'ata wal himaru wal kalbu aswadu." Fakultu, ya Rasulullah, ma balul kalbi aswadi minal ahmar wal asfar. Faqala al-kalbu aswadu syaitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang dapat membatalkan sholat itu adalah wanita, keledai, dan anjing hitam. Kemudian kutanyakan, ya Rasulullah, mengapa anjing hitam dan bukan anjing merah atau kuning? Beliau menjawab, anjing hitam itu adalah syaitan. Kata ar-rajim berwajan fa'ilun, subjek, tapi bermakna maf'ulun, objek.
Berarti bahwa setan itu terkutuk dan terusir dari semua kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bima sabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan. Quran Surat Al-Mulk ayat 5. Baik, terima kasih, dicukupkan sekian saja untuk pembahasan tentang ta'ud ya. Pengertian ta'ud tadi sudah kita bahas. Ya, itu saja untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa terus melakukan hal-hal kebaikan untuk meningkatkan derajat takwa kita di bulan Ramadan ini. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.